Pada Januari 2020, Mahkamah Konstitusi merilis putusan bahwa pihak leasing maupun debt collector tidak boleh sembarangan menyita atau menarik kendaraan debitur. Keputusan ini menggugurkan aturan sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia yang membolehkan pihak leasing menarik kendaraan secara sepihak saat cicilan debitur tidak lancar. Hotlift, pimpinan penyedia jasa penagihan PT Victory menyebut, ia selalu mengingatkan timnya agar mengedepankan sopan santun saat bertemu debitur. Kalau dulu kan mereka bawa surat penarikan, lalu putuskan di tengah jalan. Nah, dari perkembangan waktu kan kita perbaiki supaya tidak ada cash di lapangan, di jalan. Konsumen yang tidak membayar diajak ke kantor untuk melihat utangnya, baru ada eksekusi. Tidak hanya dengan sopan santun, cara penagihan pun harus menaati aturan. Harapkan pelaku usaha perusahaan pembiayaan harus menjalankan dengan asas yang benar, aturannya ada. Si petugas jasa kolektor atau debt collector tersebut harus punya sertifikasi yang dikeluarkan oleh SPPI. Yang terakhir, harus ada kopi sertifikat fidusia. Masyarakat perlu tahu, dalam melaksanakan tugas menagih utang, debt collector harus melengkapi diri dengan sejumlah dokumen. Di antaranya, memiliki sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Pembiayaan atau SPPI. Lalu, penagih utang harus dapat menunjukkan surat kuasa dari pihak leasing dan surat somasi, serta membawa surat fidusia yang dikeluarkan Kemenkumham. Agar penagihan utang yang dilakukan perusahaan pembiayaan melalui jasa debt collector berjalan baik, Otoritas Jasa Keuangan semestinya meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan. Bila terbukti menyalahi aturan, OJK semestinya menjatuhkan sanksi. Sanksinya kita kepada perusahaan pembiayaan kita kasih teguran, itu kita kasih surat peringatan. Kemudian juga ada pelanggaran debt collectornya, nanti SPP itu mencabut sertifikasinya. Selanjutnya mereka menunjuk debt collector yang kompeten. Beberapa perusahaan pembiayaan itu nggak ada pernah masalah, menarik di jalan pun dia nggak ada masalah gitu ya. Dan bagi Anda, jangan panik atau takut saat didatangi debt collector. Caranya, pertama, menerima kedatangan debt collector dengan baik. Kemudian, selalu minta kelengkapan dokumen. Jika memiliki tunggakan, jelaskan kondisi keuangan Anda. Dan segera lapor polisi jika mengalami tindak kekerasan. Agar terhindar dari tindak penipuan yang melibatkan orang-orang yang mengaku debt collector, masyarakat perlu waspada dan jangan panik. Kuncinya, selalu bersikap tenang. Ketika ada orang minta mengembalikan motor kita, kalau kita lebih tenang, kita waspada, kita bisa punya pikiran untuk meminta yang bersangkutan menunjukkan kartu identitasnya, menunjukkan kartu pegawainya, menunjukkan surat tugasnya. Itu kalau kita tenang, kalau kita waspada. Dan jika Anda tidak ingin berurusan dengan debt collector, bayarlah cicilan tepat waktu. Saudara, kami menerima pengaduan orang hilang yang akan kami bantu publikasikan di program Target Kompas TV setiap hari Rabu jam 10:30 malam. Kami hanya akan menayangkan setiap informasinya jika disertai dengan surat keterangan hilang dari kepolisian. Silakan kirimkan ke email target@kompas.tv.